anak-anak, pelajaran PKN kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa banyak hewan yang sudah terancam punah, ya kan? Salah satu contohnya yaitu burung cendrawasih. Nah, anak-anak tahu bahwa burung cendrawasih ini disebut juga dengan burung surga. Kenapa? Karena burung cendrawasih ini adalah burung yang sangat cantik. Dan burung cendrawasih ini banyak terdapat di hutan Papua. Nah, anak-anak, orang Papua biasanya menggunakan bulu burung cendrawasih sebagai bagian dari pakaian tradisionalnya, yaitu topi Papua. Nah, topi Papua ini dipakai pada acara-acara tradisional orang Papua, anak-anak. Tapi, seiring perkembangan zaman, bulu burung cendrawasih tidak hanya dijadikan pakaian tradisional Papua, tapi sudah dipakai untuk mode atau gaya. Hal ini membuat burung cendrawasih akhirnya banyak diburu. Bukan hanya burung cendrawasih, anak-anak, hewan-hewan lain juga banyak diburu, seperti harimau, diambil kulitnya untuk dijadikan pakaian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang diambil bagian tubuhnya untuk dipakai manusia hanya untuk gaya atau pamer-pameran, ya. Dan hal tersebut membuat hewan itu menjadi langka dan terancam punah. Nah, sekarang adakah cara untuk melestarikan hewan tersebut? Tentu saja ada. Nah, kita lihat ya. Cara melestarikan hewan langka itu mulai dari yang pertama, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Contohnya apa, anak-anak? Ada Suaka Marga Satwa seperti ini. Ada juga yang namanya cagar alam. Ada juga yang namanya kebun binatang. Dan ada lagi namanya adalah Taman Nasional. Contohnya di sini Taman Nasional Ujung Kulon khusus untuk badak, ya anak-anak. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu melestarikan habitat atau tempat tinggalnya. Contohnya bagaimana, kawan? Hutan tidak ditebang, karena hutan tempat tinggalnya hewan kan, jadi kita tidak boleh tebang. Atau hutan jangan dibakar ya, supaya hewannya bisa tinggal di sana. Nah, kalau hutan sampai dirusak atau tempat tinggalnya dirusak, maka akan timbul peristiwa seperti hewan masuk kampung. Contohnya harimau, monyet masuk kampung, seperti itu ya anak-anak ya. Makanya kita harus tahu apa yang menjadi kewajiban dan hak kita terhadap hewan. Nah, kita lihat kewajiban kita terhadap hewan ya, yaitu merawat dan melestarikannya. Seperti apa contohnya? Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Kemudian, tidak membeli barang yang terbuat dari hewan. Jadi jangan bangga kalau punya barang yang terbuat dari hewan ya. Kemudian yang ketiga, melestarikan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir adalah membuat tempat-tempat perlindungan hewan langka. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya. Nah, sekarang apa yang menjadi hakmu terhadap hewan? Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seperti hewan ternak, ayam, kerbau, bebek. Kita makan ya. Ingat, yang bisa dimakan itu adalah hanya hewan ternak ya. Jadi kalau hewan yang dilindungi tidak bisa dimakan loh anak-anak ya. Nah, kemudian yang kedua, dapat menikmati keindahannya. Jadi kita dapat melihat burung cendrawasih yang cantik, badak bercula satu, ya kan? Kita dapat menikmati keindahannya. Nah, itu dia pelajaran PKN kita hari ini, anak-anak. Untuk cerita burung cendrawasihnya, anak-anak bisa membacanya di halaman 48 ya. Dan untuk cerita tentang hewan masuk kampungnya, anak-anak bisa baca di halaman 70, oke? Dan jangan lupa, tugasmu nanti akan Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. Oke, semangat!